Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah teknologi steril dan teknologi sediaan steril setelah UTS ini diampu oleh saya, di mana nanti 7 pertemuan kuliah atau 7 pertemuan kuliah itu 5 dari saya dan 2 dari dosen praktisi industri. Kemudian nanti baru UAS ya, 2 dosen industri ini nanti dari PT Papros Semarang gitu ya. Jadi khusus dari bagian sediaan steril dan satu pertemuan lagi nanti dengan Bu Zahmilia Akbar. Gitu ya. Nanti akan memberikan gambaran kepada Anda terkait formulasi sediaan steril di industri itu bagaimana. Bila Anda kemarin sudah melihat proses produksi sediaan steril di PT Veron, nah nanti kita juga akan melihat bagaimana proses dan regulasi sediaan steril di PT Papros Semarang. Izin saya menyampaikan mata kuliah tetes mata terlebih dahulu dikarenakan untuk mengejar materi praktikum. Kemudian untuk 3 materi yang sebelumnya yang sudah dipraktikkan, nanti kita bahas secara gabungan gitu ya, karena sudah Anda praktekkan, jadi nanti yang kita tekankan adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan sediaan injeksi, suspensi injeksi maupun larutan steril. Sebelum kita membahas terkait formula sediaan tetes mata steril, alangkah baiknya kita mengenali dulu struktur mata ya atau bola mata, di mana penghantaran okular ini zat aktif ditujukan diberikan melalui topikal mata gitu ya. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi gangguan pada mata seperti iritasi, kemudian kontaminasi mikroba pada mata ya, karena mata itu berhubungan langsung dengan lingkungan, maka infeksi atau gangguan mata pun tidak bisa dihindarkan ya. Nah, mata ini adalah media penghantaran obat yang mudah. Kemudian penghantaran obat melalui okular ini lebih ideal karena dapat melepaskan obat secara periodik dan memperlama durasi efek obat ya. Itu tapi khusus untuk sediaan salep mata ya yang dimaksud di sini ya, salep mata karena basisnya berlemak, kemudian dia akan tinggal pada topikal mata itu lebih lama daripada tetes mata, sehingga dia akan memberikan durasi efek yang lama ya. Selain itu salep mata ditujukan untuk anak ya, karena anak-anak kalau diberikan tetes mata pasti cairan tetes matanya akan lebih cepat hilang daripada orang dewasa. Oleh sebab itu biasanya diberikan dalam bentuk salep ya. Kemudian komposisi air mata sendiri itu 90% terdiri dari air, kemudian beberapa protein, kemudian cairan fisiologis tubuh ya, atau cairan fisiologis atau dapar ya. Seperti komponen cairan untuk membersihkan mata itu memiliki komponen seperti larutan dapar. Nah, kelebihan dari sistem penghantaran melalui mata itu apa? Yang pertama, dia lebih mudah dipejankan tanpa bantuan tenaga medis ya, beda dengan sediaan injeksi atau sediaan steril yang lain seperti larutan dan suspensi injeksi. Dia membutuhkan tenaga medis untuk dalam rute administrasinya yang berbeda dengan tetes mata, kita bisa menggunakan sendiri walau kadang-kadang juga dibantu gitu ya, tetapi lebih umumnya kita bisa menggunakan sendiri. Kemudian absorpsinya lebih cepat dan efek terapinya juga cepat karena dia pemberiannya secara lokal ya, atau sistemik atau lokal, sehingga efeknya itu juga lebih cepat gitu ya. Kemudian efek samping secara sistemik dapat diminimalisir. Kemudian meningkatkan waktu paruh obat.
Jadi waktu paruhnya lebih cepat karena dia tidak melalui beberapa kompartemen dalam tubuh ya. Beda dengan sediaan oral, dia harus mampir ke beberapa kompartemen tubuh sehingga nanti konsentrasinya bisa lebih kecil daripada dosis pemberian awal karena mengalami yang namanya first pass metabolisme. Berbeda dengan injeksi, sediaan injeksi atau sediaan tetes mata ini hampir 90-100% absorpsi obatnya dikarenakan dia rutenya langsung ke rute intravena gitu ya. Kemudian pasien lebih patuh dalam menjalankan terapi pengobatan karena tidak menimbulkan rasa sakit ya, tetapi agak sedikit perih gitu ya. Karena sebenarnya tetes mata itu sudah dirancang supaya tonisitasnya itu sama dengan tonisitas mata, tetapi di Indonesia ini obat tetes mata yang tidak perih malah tidak laku gitu ya. Kata apa namanya industri tetes mata gitu ya, ada menyampaikan kalau di Indonesia itu semakin perih itu malah yang semakin laku karena dianggap semakin manjur. Namun tetes mata ini masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya keberadaan larutan pada permukaan mata itu sangat singkat, yang saya sebutkan tadi ya, tidak cocok untuk anak kecil karena anak kecil rawan nangis, kemudian rawan aktivitasnya lebih lebih tinggi daripada orang dewasa sehingga keberadaan cairan di dalam mata ini sangat singkat. Kemudian bioavailabilitas beberapa obat rendah sehingga dia tidak mampu menembus membran mata ya atau barrier yang ada di mata sehingga jumlah obat yang bebas itu sedikit. Bioavailabilitas kan ketersediaan hayati obat di dalam cairan tubuh ya. Kalau dia bioavailabilitasnya rendah berarti kan keberadaan dia dalam tubuh juga sedikit. Kemudian kelarutan obat itu kurang stabil. Nah, di sini kan banyak sekali bahan aktif itu hampir 80% tidak larut air, sehingga itu menjadi problem tersendiri dalam formulasi suatu sediaan ya, tidak hanya sediaan tetes mata atau sediaan steril, namun beberapa sediaan oral maupun topikal juga kita mengalami permasalahan yang sama. Sehingga faktor kelarutan obat ini juga kita perhatikan. Kemudian cara mengatasi ketidaklarutan obat itu juga diperhatikan ya. Kemudian membutuhkan zat pengawet dalam formulasinya. Tentu ya, karena dia multiple dose ya, tidak single dose. Ada juga tetes mata yang single dose, artinya sekali pakai buang gitu ya. Tetapi rata-rata tetes mata ini penggunaannya lebih dari 1 kali, sehingga tetap membutuhkan preservatif untuk menjaga khasiat atau stabilitasnya. Ketika obat itu ada di air mata, maka selanjutnya bagaimana nasib obat yang berada di air mata? Nah, di sini dia melalui beberapa rute ya, langsung terabsorpsi masuk ke cairan sistemik atau dia masuk ke ocular absorption dulu gitu ya. Nah, nanti pada akhirnya juga dia akan bergabung di sistemik cairan sistemik gitu ya, tetapi dia melalui rute sistemik langsung atau dia ke ocular absorption dulu. Apabila dia masuk ke saluran sistemik, berarti dia langsung masuk ke aliran darah ya di situ ya, 50-100% dosis itu dia bisa terabsorpsi melalui rute tersebut. Nah, kalau dia masuk ke ocular absorption, maka dia akan melalui corneal rute atau conjunctival dan sclera rute. Ada 2 rute. Setelah masuk ocular absorption, dia akan masuk ke 2 rute lagi. Dia masuk ke corneal atau ke conjunctival gitu ya. Nah, ini yang membedakan apa? Ya, yang membedakan adalah formulanya, formulasinya dan target aksinya. Kita mau mentarget gangguan mata itu pada rute mana gitu ya.
apakah dia langsung ke sistemik atau dia melalui ocular absorption seperti itu ya. Tetapi nanti pada akhirnya dia masuk ke cairan tubuh dan tereliminasi. Oleh sebab itu buktinya kalau dia itu masuk ke cairan tubuh adalah ketika Anda ditetes pakai obat tetes mata ya, misalkan chloramphenicol tetes mata, itu kan pasti di tenggorokan ada rasa pahit ya. Nah, itu berarti dia sudah masuk ke saluran sistemik dan akan dieliminasi keluar dari tubuh seperti itu ya. Tetes mata yang umum RLA itu ya, produksinya RLA. Nah, untuk kriteria tetes mata sendiri itu yang pertama harus steril, kemudian dia memiliki isotonisitas sama dengan tonisitas mata supaya tidak mengganggu keseimbangan air mata. Kemudian memiliki pH sama dengan pH air mata. Kemudian tidak mengiritasi, kemudian tidak mudah berikatan dengan protein. Karena apa? Karena obat yang memiliki efek itu adalah obat yang dalam bentuk bebas. Semakin banyak obat dalam bentuk bebas, maka sampai ke target aksi semakin banyak pula. Tetapi kalau obat itu banyak yang terikat oleh protein, akibatnya sampai ke target aksi jumlahnya lebih sedikit daripada yang tidak banyak terikat oleh protein. Kemudian bebas partikel dan serat itu penting ya, karena nantinya akan diteteskan di mata ya nggak mungkin ada partikelnya. Kemudian ada pertanyaan, apakah tetes mata itu harus bebas pirogen? Apa jawabannya? Untuk PR ya. Ya, kemudian kita akan membahas sediaan tetes mata yang akan dibuat untuk praktikum ya. Tetes mata chloramphenicol adalah larutan steril chloramphenicol. Dia mengandung chloramphenicol tidak boleh kurang dari 90% dan tidak lebih dari 103%. Kemudian chloramphenicol sendiri ini merupakan serbuk hablur berwarna putih berbentuk jarum. Kemudian tidak berbau dan rasanya sangat pahit ya, karena kalau kita teteskan ke mata aja tenggorokan berasa pahitnya gitu ya. Lalu dia sukar larut di dalam air, mudah larut di dalam etanol dan pelarut organik yang lain. pH-nya sekitar 4,5 sampai 7,5 dan dia sangat fotodegradatif, mudah terurai oleh cahaya. Oleh sebab itu pengemasnya pastinya tidak tembus cahaya. Sediaan obat mata menurut USP itu didefinisikan sebagai bentuk sediaan steril yang harus bebas partikel asing, tercampur dengan baik dan dikemas untuk diteteskan ke dalam mata. Nah, sediaan obat mata ini ada juga yang bentuknya salep, larutan, atau suspensi ya. Caranya dengan diteteskan atau dioleskan pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. Gitu ya. Nah, chloramphenicol sebagai zat aktif pada sediaan tetes mata dikarenakan dia adalah antibakteri spektrum luas. Artinya dia efektif membunuh bakteri baik itu gram positif maupun gram negatif. Mekanismenya bagaimana? Dia dapat menghambat sintesis protein dari bakteri dengan berikatan dengan ribosom subunit 50 dan dapat menghambat enzim peptidil transferase sehingga ikatan peptida bakteri tidak terbentuk, dia tidak bisa mensintesis RNA ya, sehingga tidak bisa memperbanyak diri.
Formulanya sendiri sama dengan formula yang ada pada buku petunjuk praktikum ya. Di situ setiap 10 ml tetes mata chloramphenicol, dia mengandung chloramphenicol 50 mg, asam borat 150, natrium tetraborat 30 mg, dan preservatif sejumlah 100 mikrogram. Ya, kemudian menggunakan air bebas, air pro injeksi untuk pelarutnya, gitu ya. Nah, dikarenakan si chloramphenicol ini tidak larut di dalam air, maka dia dilarutkan pada pelarut yang cenderungnya netral agak asam gitu ya. Jadi dia dilarutkan dulu di natrium tetraboras, baru natrium tetraboras yang dikombinasikan dengan asam borat. Fungsinya untuk apa? Meningkatkan kelarutan dari si chloramphenicol di dalam air gitu ya. Nah, harus isohidris digunakan dapar pH 7. Selain itu, natrium tetraboras ini juga sebagai buffering agent gitu ya. Kemudian dia juga karena mudah ditumbuhi mikroba, maka juga diperlukan penambahan preservatif. Nah, pada pembuatan tetes mata chloramphenicol akan digunakan sistem buffer. Nah, buffer di sini terdiri dari asam borat dan natrium tetraborat, di mana selain sebagai sistem buffer, mereka juga dapat meningkatkan kelarutan dari chloramphenicol yang rendah di dalam air. Sehingga produk akhirnya nanti dia memiliki pH sama dengan pH cairan mata, yaitu sekitar 7,4. Mengapa pH harus sama dengan pH cairan mata? Supaya menghindari ketidaknyamanan dan gangguan terhadap cairan pada mata ya, sehingga tidak menimbulkan perih, gatal, atau iritasi. Kemudian setelah semua formula dicampur dan diformulasikan satu demi satu, maka setelah jadi sediaan, maka dilakukan pemeriksaan atau kontrol kualitas meliputi pemeriksaan secara organoleptis atau visual. Di situ dilihat homogenitasnya, kemudian ada tidaknya partikel asing, ada tidaknya serat yang masih ada di situ, seperti itu. Kemudian pH ya. Lalu penentuan kadar zat aktif itu perlu instrumen tambahan ya, semacam spektro. Kita juga harus punya standar berarti ya, dan memiliki kurva baku. Kemudian uji sterilitas terhadap tetes mata yang biasa dilakukan yaitu dibiarkan pada media agar setelah diinkubasi nanti diamati ada tidaknya pertumbuhan mikroba. Lalu stabilitas selama penyimpanan. Stabilitas ini selain sifat fisika kimianya juga dari kadar zat aktifnya, apakah dia mengalami penurunan. Nah, kemudian untuk pemberian bahan masing-masing komponen formula bisa Anda baca sendiri ya. Kemudian dari uji organoleptis meliputi tadi warna, bau, kemudian tetesan. Tetesan di sini kan setiap tetes itu 1 ml terdiri dari 20 tetes ya. Itu berdasarkan tetesan bakunya. Nah, itu juga perlu dicek juga ya, apakah jumlah tetesannya atau volume tetesannya itu sudah sesuai dengan standar. Kalau bakunya adalah 1 mili itu sama dengan 20 tetes gitu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam sediaan tetes mata yang pertama adalah pH. Harus sesuai dengan pH cairan mata ya. Supaya apa? Supaya nyaman dipakai, tidak perih. Kemudian tidak boleh atau harus bebas partikel asing atau tidak boleh ada partikulat ya. Karena apa? Karena dapat melukai permukaan mata. Kalau sudah melukai permukaan mata nanti akan timbul iritasi, bahkan bisa mengalami bengkak ya, sehingga perlu diberikan steroid tetes mata. Kalau Anda pernah menerima resep
sendositrol itu berarti ada luka atau terjadi luka pada permukaan mata. Kemudian dia harus isotonis ya, karena tidak boleh berbeda dengan tonisitas mata. Nanti khawatirnya dia akan mudah merangsang mata sehingga bisa menyebabkan iritasi. Nah, pada dasarnya pembuatan tetes mata dilakukan secara aseptis ya, dengan prosedur yang sudah beberapa kali kita sampaikan. Juga kemarin waktu kuliah kamu juga Anda melihat prosedur pembuatan sediaan steril. Kemudian air yang dipakai itu juga harus yang pro injeksi. Tetapi pertanyaannya di sini, apakah juga harus bebas pirogen? Nanti dijawab ya. Kemudian karena bahan aktifnya ini mudah terurai oleh cahaya, maka proses pembuatannya juga harus terlindung dari cahaya, bahkan pengemasnya juga harus terlindung dari cahaya. Dan dia biasa termasuknya sediaan steril yang volumenya kecil ya, beda dengan sediaan steril yang volumenya besar seperti infus, larutan infus. Nah, itu adalah sediaan steril dengan volume yang besar. Tetapi kalau injeksi aminofilin, kemudian hidrokortison, dan tetes mata ini termasuknya dia volumenya kecil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan sedikit landasan untuk praktikum tetes mata. Sampai ketemu pada praktikum teknologi steril dan sediaan steril dengan tema tetes mata Koran Venico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.